Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Biodo Ngawi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian pada driver power kelas H. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, ini di tangan saya sudah ada kit driver power amplifier kelas H. Ini belum jadi ya, ini masih ada beberapa komponen yang belum saya pasang, termasuk juga transistornya ya. Tapi ini sudah terrakit 60%. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai power kelas H secara teori ya, secara teori saja. Terus di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, nanti kalau ini sudah komplit semua, sudah jadi, nanti kita akan terangkan lagi kelas H part 3 untuk yang lebih detailnya, lebih jelasnya. Jadi nanti kita akan cek biasnya, terus cek steppernya seperti apa dia cara kerjanya ya, cek suaranya seperti apa. Nah, itu nanti di video selanjutnya akan saya buatkan videonya. Jadi teman-teman tetap ikuti channel saya terus, semoga ada video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, ini kelas H 2U 20 cm ya. Ini kelas H mini. Ya nggak mini sih, ya kelas H walaupun kecil ya, ini 20 cm 2U, tapi kalau kelas H ya wattnya tetap gede. Wattnya besar. Ini dia menggunakan TR final 4 set ya. 4 set TR final. PCB-nya warna merah, ini double layer, 2 layer. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian dari power kelas H ini. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Kita ke bagian sini dulu. Nah, ini bagian segini ya, ini saya tutup. Nah, bagian sini itu dia adalah bagian stepper. Jadi bagian stepper ini adalah untuk menstep tegangan. Sesuai namanya ya, stepper. Jadi stepper itu bahasa Indonesianya apa? Tahapan ya. Tahapan atau langkah-langkah ya, tahapan lah. Nah, jadi power kelas H itu dia di sini perbedaannya. Dia mempunyai stepper. Nah, step ini untuk menstep atau menahap tegangan. Ya, di sini kan dia ada 2 tegangan ya. Yang pertama ini tegangan VCC MV. MV ini berarti adalah tegangan menengah. Lalu ada VCC HV atau high volt. Jadi tegangan tinggi. Jadi tegangannya ada tegangan menengah, tegangan tinggi. Kalau di power kelas AB itu cuma tegangannya ya ini doang, VCC plus dan min, terus ground. Kalau di sini ya VCC plus ada 2, VCC min ada 2, yang satu tegangan rendah, yang satu tegangan tinggi. Terus ini groundnya. Nah, jadi bagian stepper ini itu dia untuk mengatur tegangan yang masuk ke kolektor TR final ya. Mengatur kan power kelas H itu dia semakin gede input yang dimasukkan ya, sinyal input yang dimasukkan ke driver semakin gede, maka ketika supply high tegangan rendahnya ini ngedrop, itu dia ganti tegangan tinggi. Nah, gunanya stepper itu dia untuk mengganti tegangan rendahnya ini. Ketika dia sudah ngedrop, maka dia akan digantikan pakai tegangan tinggi ini ya, seperti itu. Jadi intinya dia untuk mengganti tegangan lah, intinya mengganti tegangan dari tegangan rendah ke tegangan yang tinggi. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung, nanti di video selanjutnya kita akan ukur ya. Kita akan lihat gimana sih ya perubahannya itu seperti apa. Nah, ini di video selanjutnya kita akan bahas, kita akan ukur.
Nah, jadi kalau di power class AB itu nggak ada, ini power class AB ya, itu nggak ada stepernya, dia langsung tegangan ya masuk langsung ke kolektor TR final tegangannya. Kalau ini nggak langsung masuk, tapi diolah dulu di stepper sini ya. Kalau ini tadi bagian stepper sudah, sekarang yang bagian tengah ini. Nah, bagian ini ya. Nah, bagian tengah ini itu dia bagian driver, bagian drivernya, atau istilahnya teman-teman juga ada yang nyebut bagian kelas AB nya ini. Jadi misalkan ini drivernya seperti ini, terus dihilangi ini ya, stepernya dibuang, maka dia kelas AB, kelas AB biasa dia. Kalau ada stepernya seperti ini, dia jadi kelas H. Kalau stepernya dihilangkan, jadi kelas AB. Nah, bagian tengah ini itu dia bagian drivernya, bagian penghasil suaranya itu di sini. Nah, inputnya itu di sini ya. Jadi dia mengolah suaranya itu di sini. Nah, di bagian sini. Kalau ya seperti inilah ya, di sinilah bagiannya. Kalau power kelas AB. Atau kalau gampangannya ya inilah bagian drivernya. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian tengah itu seperti ini ya, bagian drivernya. Bukan skemanya seperti ini, tapi fungsinya sama seperti ini. Seperti driver ini, seperti ini ya. Itu yang tengah ini, bagian drivernya. Ini dia belum inbal ya. Ini ada IC, tapi ini IC drivernya, bukan IC inbal. Nah, jadi ini yang tengah ini bagian driver atau bagian untuk menghasilkan suara, seperti itu. Lalu di sini ada TR ya. Ini TR fast, TR pre, seperti itu. Lalu di sini ada TR finalnya. Dia TR finalnya menggunakan 4 set ya. TR final. Kalau ini bukan TR final ya. Ini dioda Moore dan juga IRFP260. Ini bagian stepernya. Jadi finalnya di bagian sini. Nah. Lalu di bagian sini, bagian yang paling ujung ini dia adalah bagian proteknya atau speaker protector lah intinya. Nah, ini bagian speaker protektornya. Jadi bagian speaker protector ini itu dia gunanya untuk ya, teman-teman sudah pada tahu ya, untuk melindungi speaker. Jadi ketika ada short, TR yang short, dia akan memutus jalur ke speaker, jadi speakernya bisa aman. Nah, lalu untuk indikatornya dia ada signal, pro, dan aktif. Signal ini untuk mengikuti suara ya, yang klip-klip itu. Lalu pro ini untuk protect. Jadi ketika powernya itu dia protect, ini akan nyala. Lalu yang hijau ini adalah aktif, indikator kalau powernya nyala dia nyala. Kalau dia powernya nyala, kalau dia lampunya nyala berarti power sudah dalam keadaan on. Lalu ada juga di sini ini ya, LED juga 2 biji. Nah, ini gunanya untuk indikator stepper. Jadi ketika dia dimasukkan input yang gede terus dia nyala, berarti stepper sudah dalam keadaan on. Berarti power class H-nya sudah oke, sudah intinya sudah work, sudah fix, sudah jadi kelas H. Tapi ketika kita kasih input yang besar di sini, inputnya kita kasih besar, dia nggak nyala. Berarti steppernya ini belum on, alias powernya masih di kelas AB. Ada ada problem, ada masalah di steppernya ini sehingga steppernya nggak bisa on. Nah, ketika stepper nggak on, ya maka powernya masih kelas AB, bukan kelas H lagi, walaupun ada steppernya. Jadi stepper itu harus on ya. Ketika dikasih input yang besar,
stepper ini harus on, dia harus nyala, baru itu bisa dikatakan power kelas H. Seperti itu. Jadi seperti ini ya steppernya, sederhana sekali ini. Tapi beda power juga beda stepper ya. Ada steppernya juga yang rumit, itu juga ada. Ada juga power kelas H yang 3 step ya. Jadi tegangannya itu ada 3. Kalau ini kan cuma 2 ya, 2 plus 2 min ground. Kalau yang 3 step itu 3 plus 3 min, tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi. Tegangannya ada sampai 3. Itu wattnya gede banget. Tapi biaya perakitannya juga mahal karena dia PCB-nya itu bisa 35 cm, 40 cm. Karena finalnya juga banyak, dan steppernya juga lebih rumit ya, nggak sesimpel ini. Seperti itu. Ya, jadi intinya ada 2 tegangan ya yang kerja di power kelas H ini, karena ada 2 tegangan yang berbeda yang kerjanya itu gantian. Jadi ketika tegangan rendahnya ngedrop, ganti pakai tegangan tingginya kerja itu. Nah, itu tugas dari stepper, tugasnya untuk mengganti tegangan tersebut. Nah, ini karena power kelas H itu dia tegangannya tinggi ya, maka pakai PCB 2 layer seperti ini itu bagus banget. FR4 ya, kalau nggak ada 2 layer juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi penting yang pakai yang bahannya FR4 yang fiber itu. Karena kalau PCB-nya kurang bagus, itu nanti dia ketika mungkin ada short atau strumnya itu gede, ampernya gede, itu dia gampang ngelupas ya jalurnya itu. Kadang pakai PCB double layer seperti ini, itu dia kadang kalau short juga kadang hancur jalurnya ya. Terutama di jalur strum seperti ini, itu dia kenapa nggak ditutup ya, kenapa dikasih timah seperti ini. Nah, itu jadi biar ditebelin lagi pakai timah supaya dia jalurnya lebih tebel juga. Dia ini kan jalur setrum ya, jadi dilalui setrum, dilalui arus besar itu supaya lebih los lagi, supaya lebih awet juga. Jadi ditambahin pakai tenol seperti ini supaya lebih tebel, lebih awet. Terus di bagian speaker juga biasanya, bagian VCC plus min dan bagian strum ya, di bagian speaker. Lalu di bagian stepper juga ini wajib. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan mengenai bagian-bagian dari power kelas H ini. Simak terus video saya, nanti di video selanjutnya saya akan cek ya seperti apa cara kerjanya, suaranya seperti apa, kita akan cek lebih detail lagi. Intinya seperti itu. Nah, bagi yang berminat untuk M500 silahkan diorder ya. Ini ready 4 biji warna hijau seperti ini, tinggal 4 biji, silahkan diorder. Bisa langsung ke WA ya, WA saya ada di deskripsi video. Kalau untuk kelas H-nya ini saya belum ready ya, nanti mungkin beberapa hari lagi akan ready dan akan saya infokan kalau sudah ready. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.